إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال أيضا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ikhwatul iman jamaah salat Jumat Masjid Al-Huria rahimahullah. Bila kita memohon puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya, anugerah dan hidayah-Nya, taufik dan hidayah-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, di tengah kesibukan kehidupan dunia kita boleh menyempatkan diri dalam kesadaran dan penuh tanggung jawab umat Islam. Memanggil kita menunaikan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini dan rangkaian ibadah yang telah kita lakukan pada hari-hari kemarin dan insya Allah pada masa yang akan datang dengan biasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bila kita lakukan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan segenap pengikutnya sampai akhir zaman. Insya Allah termasuk kita semuanya. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, hari ini adalah hari yang keempat dari tahun baru Islam tahun 1443 Hijriah dan insya Allah 4 hari ke depan kita akan memasuki hari kemerdekaan kita yang ke-76, kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia yang pasti dan harus kita syukuri sebagaimana disyarat oleh para pendiri kita berkat Allah yang Maha Kuasa. Tiada ada pada kita kecuali syukur dan dengan demikian insya Allah telah menjanjikan menambah nikmat syukur itu kepada kita semuanya. Lain syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin jemaah rahimahullah, dalam suasana kemeriahan sukacita kita memasuki tahun baru Hijriah 1443 dan insya Allah memasuki peringatan ke-76 kemerdekaan kita. Kita masih terus diikuti dengan suasana keprihatinan yang mendalam karena situasi pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Setiap hari boleh jadi di setiap grup WA kita akan mendapatkan berita tentang kematian saudara kita, sahabat kita, kerabat kita. Banyak yang disebabkan oleh apa yang dikenal dengan COVID-19, tapi kita yakin dan percaya semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang wafat karena COVID, insya Allah oleh Allah dan Rasul yang menjanjikan pahala syahid bagi mereka semuanya. Oleh karena itu pada waktu yang bersamaan kita juga harus betul meningkatkan kewaspadaan kita, melakukan muhasabah, beristighfar, mohon ampun dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar dalam suasana sukacita memasuki tahun Hijriah dan memasuki kemerdekaan yang ke-76 telah tepat dan terus melimpahkan rahmat rahimnya, barakah dan hidayahnya bagi kehidupan umat dan bangsa yang kita ini. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, apa yang penting kita alami
Kita renungkan dari beberapa peristiwa yang terkait seperti saat ini, peristiwa hijrah dan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika hijrah bermakna makom pindah dari tempat ke tempat yang jelek ke tempat yang lebih bagus, tetapi juga bermakna ma'nawiyah yang wajib Taimiyah Zawiyah menyebutkan dalam artian hijrah hati, hijrah dari kehidupan yang tidak dilandasi oleh Allah dan Rasulnya kepada kehidupan yang dilandasi oleh Allah dan Rasulnya. Dan jika hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Mukarramah ke Madinah Munawwarah adalah upaya untuk melepaskan dari cengkraman gaul jahiliyah Quraisy, maka bagi kita semua kemerdekaan yang kita peroleh dalam negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bagian dari hijrah, melepaskan diri dari tumpukan penjajahan, dari kehidupan yang keterbelakangan dan kemiskinan dan kebodohan kepada kehidupan yang lebih cerah di bawah panji kebenaran hidup Islam. Dalam konteks itu jemaah rahimakumullah, agar hidup kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, maka tiada yang pilihan lain kita kecuali terus mengokohkan iman Islam kita. Bagaimana disyaratkan Allah dalam surah Al-Asr, "Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa demi waktu, sungguh manusia itu pasti dalam keadaan rugi, kecuali mereka yang beriman kepada Allah, mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati untuk menepati menaati kebenaran dan nasihat untuk menepati kesabaran. Mudah-mudahan kita semua terus dari waktu ke waktu dengan bertambahnya waktu dan usia memperkokoh iman kita dan memperbanyak amal saleh kita, untuk kemudian terus membuka hati dan pikiran kita saling nasihat agar kita insya Allah selamat, tidak termasuk orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitan dengan peristiwa hijrahnya Nabi Rasulullah Muhammad SAW yang juga sering disebut sebagai strategi dakwah, tapi juga sekaligus seleksi mukmin yang sebenar-benarnya, seleksi iman, siapa yang memiliki iman yang sebenarnya dan siapa yang golongan mukmin yang termasuk orang-orang munafik. Hijrah dari Makkah ke Madinah Munawwarah. Dan apa yang dilakukan pertama oleh Nabi Rasulullah SAW, di antaranya dalam sejarah kita kenal, Nabi Rasulullah menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar untuk menggambarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai prasyarat penting dari sukses dakwah Islamiyah di masa itu. Dan oleh karena itu bagi kita yang hidup di masa kini, tiada ada pilihan lain kita kecuali untuk tetap memperkokoh persatuan dan persaudaraan Islam kita, menguatkan barisan dalam satu kesatuan ukhuwah Islamiyah, berikan satu organisasi, satu bangunan yang bersih kokoh, dan dengan demikian insya Allah itu akan menghantarkan kita menjadi orang yang sukses, membawa jemaah dan umat kita terbebas dan lepas dari tumpungan kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan. Kita bisa merdeka dalam artian yang sesungguh-sungguhnya, menyatukan jamaah, menyatukan umat Islam di bagian penting. Dan oleh karena itu yang masa lalu itu Rasulullah SAW kalau mengampanyekan tentang betapa pentingnya persaudaraan Islam. Orang Islam pun akan selamat dari mulutnya, lidahnya kepada kaum muslimnya. Orang muslim yang benar adalah mereka yang manakala tidur malamnya tidak membiarkan saudara tetangganya yang muslim kelaparan. Mereka yang pula akan mencaci maki saudara-saudara kaum muslimnya. Itulah gambaran sosok muslim yang sebenarnya yang dibangun dan disatukan oleh baginda Rasulullah SAW antara Muhajirin dan Ansar. Hal yang kedua yang kita Rasulullah lakukan bersama para jemaah para sahabat mereka adalah beliau membangun masjid. Masjid menjadi pusat pembinaan, pusat penguatan peradaban Islam yang luhur. Dan oleh karena itu bagi kita di masa kini tiada ada pilihan lain untuk sukses membangun peradaban yang luhur di bawah panji benar Islam adalah melalui masjid. Kembali ke masjid, menjadikan masjid sebagai pusat peradaban, pusat penguatan ilmu, pengetahuan dan teknologi, dan mereka yang kokoh iman Islam. Marilah kita semua jemaah rahimahullah yang menjadikan masjid sebagai pusat peradaban, dan salah satu wujud pentingnya adalah membiasakan diri untuk menegakkan salat berjamaah di masjid. Kata baginda Rasulullah, tiada ada salat wajib bagi orang mukmin laki-laki kecuali dikerjakannya di masjid secara berjamaah. Itulah sebabnya seorang sahabat yang buta sekalipun tinggal di Bani Suriah yang menanyakan akan minta kepada
baginda Rasulullah agar dia memperoleh dispensasi untuk kita datang ke masjid. Tetapi kalau kita datang ke baginda Rasulullah mengatakan, apakah engkau mendengar suara azan itu? Maka ia menyatakan azan, maka datanglah ke masjid. Marilah kita bergegas menjadikan masjid sebagai wahana untuk pokok-pokok Islamiyah, menjauhkan perbedaan antara fiqh dan fiqh yang baik. Yang ketiga adalah apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Selain terkenal dengan membangun pasar sebagai tanda tentang betapa pentingnya perekonomian yang dibangun, perekonomian yang dilandasi oleh nilai-nilai syariat Islam. Marilah kita juga jadikan kekuatan umat ini antara lain melalui kekuatan ekonomi umat, dan kemudian ketika umat yang memiliki semangat berwirausaha. Dengan begitu maka insya Allah yang mampu mengembangkan potensi ekonomi umat di atas landasan nilai-nilai syariat Islam, dan itulah bisa memberikan manfaat besar. Karena kita ketahui baginda Rasulullah mengisyaratkan kefakiran lebih dekat kepada kebutuhan. Mudah-mudahan kita semua dan generasi penerus kita generasi yang memiliki semangat entrepreneurship, berwirausaha, antara lain bisa digerakkan melalui unit-unit kegiatan di masjid sebagai pusat pemberdayaan dan penguatan umat. Dan hal terakhir yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW adalah menetapkan kesepakatan dan perjanjian bersama antara kaum muslimin dan kaum Yahudi ketika itu untuk dapat mematuhi aturan-aturan dalam kehidupan kemasyarakatan, taat patuh kepada aturan yang disepakati secara bersama. Dan itulah wujud yang boleh jadi inspirasi dasar bagi para kaum Islam kita membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Mudah-mudahan dengan jalan ini insya Allah kita semua akan memperoleh kemuliaan hidup di dunia wal akhirah. Dan oleh karena itu marilah apa yang mesti kita lakukan berpokok iman Islam kita, perdalam ilmu agama dan ilmu penunjang kehidupan dunia lainnya, dan kemudian merasakan sah dan barisan. Kuatkanlah masjid sebagai pusat pengingat umat dan tumbuhkan kekuatan ekonomi umat terbaik. Dan salah satunya cara yang bisa kita lakukan melalui apa yang dikenal dengan lembaga zakat fitrah sedekah dan wakaf. Kemudian wakaf pula menjadi salah satu pilar penting dalam penguatan ekonomi keumatan kita. Mudah-mudahan Allah kita semua juga memberikan orang-orang yang boleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kepada kita di dalam surah Taubah surah 9 ayat 20 yang saya bacakan di awal khutbah. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta beriman di dalam Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Kita pasti ingin mendapatkan kemenangan. Kita pasti ingin menjadi orang-orang yang tidak merugi dalam hidup ini. Dan tiada ada pilihan lain kecuali harus menjadi orang yang senantiasa berhijrah menuju kebaikan, berjihad di jalan Allah, baik dengan harta maupun jiwa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu uswatun hasanah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum wa hum fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya setiap ini memperhatikan amalan yang Tuhan
bertakwalah kamu kepada Allah, berhati-hatilah dengan perintah dan larangan Allah, karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang telah datang kepada berita kebenaran, tapi yang cuek dan tidak mau melakukannya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa 'alaina ma'ahum rahmatuka ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir al hajat ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا الله نسألك الرحمة الكريمة atas kuasa dan kuasa-Mu ya Allah, hidupkan kita fitnah dunia dan akhirat, fitnah khusus terkait dengan kaum orang ini, hancurkan dia ya Allah sampai punya kuasa atas semuanya. Kami berlindung kepadamu. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Rahim ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba